Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore menjelang petang ini teman-teman melihat ya kondisi market di mana untuk Bitcoin sendiri mengalami kenaikan 0,52%, Ethereum 0,46% yang menjelang the March Ethereum ya. Mudah-mudahan sih sesuai harapan dari pemegang koin Ethereum ya, dan mudah-mudahan altcoin yang di jaringan Ethereum terkena dampak imbas kenaikan jika memang benar-benar sukses gitu. Amin. Mantap jiwa ya. Nah, di kesempatan sore hari ini teman-teman kita akan membahas perihal loans ya, karena di sini kalau kita lihat kemarin banyak sekali yang merasa mengeluh tentang pergerakan loans ya, yang dimana turunnya cukup luar biasa kan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat loans sendiri hari ini naik 6,62% per video ini dibuat ya teman-teman, dimana harga terendahnya hari ini tadi adalah di area 29 gitu ya kan. Nah, jadi gini ya teman-teman, sering kali saya ingatkan di lounge ini ya, bahwasanya yang masuk ke lounge ya kalian harus berpikir uang itu siap hilang gitu teman-teman ya. Kita bermain gambling di lounge. Kenapa ya? Karena memang utilitas lounge belum ada gitu. Dan sering kali saya ingatkan ke rekan-rekan semua, ketika sudah naik ambil dulu, amankan modal dan sebagainya. Saya sering bilang seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk naik turun Luna Classic ini ya teman-teman, ya masih dianggap, kalau menurut saya pribadi penurunannya memang lumayan gitu ya teman-teman. Cuman di sini masih akan ada beberapa dampak perubahan nanti ketika memang benar-benar on-chain, karena yang kita tunggu-tunggu adalah sistem on-chainnya itu teman-teman. Ketika sudah on-chain, Binance ini menunggu sistem on-chain daripada Terra Luna Classic itu aktif dulu teman-teman ya. Informasi yang beredar seperti itu, Binance menunggu itu. Nah, ketika itu sudah on-chainnya aktif, maka Binance ini bisa memikirkan ulang akan menerapkan pajak 1,2% di setiap perdagangan jual beli dan atau gimana gitu maksudnya teman-teman ya. Oke, dan di sini dukungan daripada Terra Luna Classic ini semakin bertambah, di mana dari TFL teman-teman ya. Nah, Terraform Lab mendukung pembakaran pajak Luna Classic 1,2%. Sementara komunitas Terra Classic meluncurkan proposal untuk mengaktifkan kembali protokol EBC ya. Nah, di sini Terraform Lab ini atau TFL ini teman-teman mendukung pembakaran pajak loan 1,2%. Oke, dia sudah mendukung nih. Nah, ketika ini ya teman-teman ya, dukungan daripada Luna Classic terhadap Terraform Lab ini ya, terhadap Terra Luna Classic ini sudah didukung, bisa dikatakan dia mendukung lah ya untuk acara pembakaran tersebut. Oke. Nah, di sini dalam tweet hari ini Max Kalishow, salah satu CEO Lunds DAO, mengumumkan bahwa ia telah meluncurkan proposal untuk komunitas Terra Classic untuk mengaktifkan kembali protokol Inter-Blockchain Communication ya. Inter-Blockchain Communication yaitu EBC ya teman-teman, protokol Inter-Blockchain Communication. Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat ini proposalnya teman-teman. Kalian masuk ke Max Kalishow ini untuk melihat proposalnya, atau kalian ingin membaca proposalnya lah, intinya seperti itu. Oke. Di sini untuk yang belum tahu, protokol EBC dibuat oleh Cosmos teman-teman ya. Jadi protokol EBC ini dibuat oleh Cosmos untuk menghubungkan blockchain independen dan memungkinkan mereka untuk bertukar data dan token. Oke ya, dibuat oleh Cosmos, dan di sini blockchain independen dan memungkinkan mereka untuk bertukar ya data dan koin atau token gitu. Sebagai rantai Cosmos, Terra Classic menggunakan IBC, tetapi harus menonaktifkan ketika Terra Luna ini terkena defect waktu itu ya teman-teman. Ketika Terra Luna ini terkena defect, IBC ini dinonaktifkan gitu teman-teman ya. Nah, dan di sini Luna Classic telah insiden di pegging Terra USDC ya, untuk mencegah kumpulan likuiditas Luna menderita kerugian yang tidak permanen. Nah, waktu Luna di peg ini ya teman-teman, IBC ini dinonaktifkan untuk mencegah kerugian lah ya, kerugian yang semakin besar, maka IBC ini dinonaktifkan. Nah, saat ini dari tim Terra Luna Classic ini meminta IBC ini untuk diaktifkan kembali gitu teman-teman, karena sudah merasa oh ini waktunya kita untuk bangkit lagi gitu setelah kita depek jauh
jauh, semua apa ya, semua fitur-fitur yang dulunya ada di Terra Luna dan sebagainya ya kan, dan yang sudah di nonaktifkan semua itu diminta diaktifkan gitu, termasuk IBC ini ya teman-teman. Dan di sini Kaliso dalam proposal mencatatkan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka kembali koneksi antar jaringan Terra Classic dan rantai kosmos lainnya. Oke, mencatat bahwa komunitas Terra Classic yang dinamis akan menguntungkan ekosistemnya. Wow ya, mudah-mudahan dengan pembukaan ECB ini ya, ekosistem daripada Terra Classic ini bisa menguntungkan lah ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan di sini anggota komunitas Terra Classic menyoroti bahwa komunitas tidak dapat mentransfer lebih dari 1 juta dalam kumpulan likuiditas Osmosis Launch ya dan USTC ke jaringan Terra Classic yang dapat digunakan komunitas dalam aplikasi. Oke, nah di sini ada pokok pentingnya gitu teman-teman, dimana dengan mengaktifkan IBC, USTC dan Luna Classic di luar rantai Terra Classic akan dapat menemukan jalannya kembali ke Terra Classic. Oke, nah jadi dengan demikian membawa kembali likuiditas ke rantai untuk penggunaan lain. Masih ada dApps fungsional lainnya di Terra Classic seperti Astroport dan Prims baru-baru ini mengindikasikan bahwa mereka mungkin memulai kembali secara smart contract mereka di Terra Classic, tulis Kaliso dalam proposal. Oke ya. Jadi memang ya teman-teman, kemarin sudah kita bahas ya untuk si siapa ini tadi ya, lupa aku namanya lagi. Prims ya, Prims ini kemungkinan besar dia akan kembali lagi ke dalam Terra Luna Classic ya teman-teman, karena sudah memberikan isyarat di akun Twitter si Prims ini ya teman-teman, memungkinkan mereka kembali lagi gitu. Dan untuk Astropod kita belum dapat informasinya, tapi untuk si Prims ini sudah kemarin kita bahas ya teman-teman, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang positif untuk Terra Luna Classic ke depannya lagi gitu teman-teman, dimana proposal on-chain ya yang akan segera diaktifkan nanti tanggal 20. Kalau kita melihat dari segi votingnya ya kan sudah 99 plus loh ya, itu memilih setuju gitu ya. Perlu disebut juga bahwa dalam menghadapi rally launch baru-baru ini, pengguna fakta Terra Fatman telah memperingatkan pengguna agar tidak berinvestasi dalam token, mengatakan kenaikan harga dan kapitalisasi pasar baru-baru ini tidak berkelanjutan karena jaringan memiliki sedikit utilitas, namun memungkinkan kembalinya protokol Prims dan pengaktifan kembali IBC mengantarkan interoperabilitas dapat mengubah narasi ini. Oke, nah jadi si Fatman ini sempat bilang ya jangan berinvestasi atau membeli token Luna Classic ini gitu, intinya seperti itu, karena memang sedikitnya utilitas yang ada di dalam Terra Luna Classic atau bahkan nggak ada gitu. Namun ketika si Prims ini ya dan fitur IBC-nya ini diaktifkan, maka statement itu bisa berubah gitu teman-teman, karena secara perlahan utilitas daripada Luna Classic ini mulai ada gitu teman-teman ya, mulai ada gitu ketika memang si Prims ini dan IBC yang diaktifkan kembali gitu teman-teman, itu bisa menjadi salah satu kekuatan Luna Classic juga gitu teman-teman. Dan di sini dalam sebuah tweet hari ini, pengembang Terra Classic Rex ya dari Terra Rebels ya teman-teman, mengungkapkan bahwa pull request 101 telah secara resmi dibangunkan, mendatangkan bahwa Terraform Lab TFL ya telah memberikan dukungannya pada proposal tersebut. Oke, nah jadi sudah mendapat dukungan dari TFL ya, Terraform Lab teman-teman, untuk proposal tersebut. Oke, mantap jiwa ya, dan ini adalah salah satu gambarannya ini ya. Mana ya ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ya The Sheng proposal 4661 ini pengaktifan tax burn 1,2% yang sekarang sedang dilakukan voting ya teman-teman, yaitu proposal 4661 ya. Secara tidak langsung dari Terraform Lab ini sudah menyetujui atau mensupport gitu teman-teman, karena memang kalau kita lihat dari histori suaranya memang lebih dominan ke suara pendukung daripada yang menolak ya kan, yang saya bilang di atas tadi 99, berapa persen gitu teman-teman itu memilih setuju gitu ya untuk pengaktifan tax burn 1,2% yang akan diaktifkan pada tanggal 20 September tahun ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan
Di tanggal 21, 22 sampai seterusnya bisa boom lah ya. Bisa harganya naik lagi gitu harapan dari kita. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, ketika naik kalian sudah dapat cuan, silakan diambil profit tapi jangan semua. 50%, 70% itu hak Anda. Sisakan 10, 20, 30, 40 atau 50% untuk sesuai target Anda gitu. Yang penting modal kalian aman, cuan dapat gitu teman-teman. Oke. Mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.